Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang anti-mainstream. Karena jujur aja, di tengah hiruk-pikuk berita konflik dan sanksi ekonomi yang gak habis-habis, Iran diam-diam punya senjata rahasia dalam bentuk IKCO Reira. Ini adalah sebuah SUV yang tampilannya beneran proper, mesinnya turbo, dan yang paling bikin batin bergejolak adalah harganya yang tetap ramah di kantong rakyatnya sendiri. Kalau kita bedah teknisnya, mobil ini sebenarnya pakai darah Eropa lewat platform IKP2 yang masih saudaraan sama Peugeot 2008, tapi dieksekusi dengan kearifan lokal Iran sehingga bisa tampil mewah tanpa harus bikin ginjal meronta. Sebuah kontras yang cukup telak kalau kita bandingkan dengan kondisi di negeri Konoha, di mana buat dapat SUV dengan fitur selengkap ini, kita biasanya harus siap-siap cicilan yang bikin makan siang cuma pakai kerupuk. Padahal kita juga punya kapasitas buat bikin yang serupa kalau emang serius dan gak kebanyakan drama regulasi. Penasaran kan gimana spesifikasi lengkap mobil nasional made in Iran ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, kembali lagi di channel Oblitz. Oke, gimana rasanya kalau sebuah negara yang diisolasi dari sistem keuangan global tiba-tiba merilis mobil yang desainnya lebih cakep dari beberapa mobil Jepang yang ada di dealer dekat rumah Anda? Yap, Richie Vera ini punya aura yang bikin orang nengok dua kali. Seolah-olah dia bilang, gua bukan mobil jadul tahun 80-an yang dipaksa hidup lagi ya. Dari depan, wajah Richie Vera ini benar-benar mengikuti tren kekinian alias split headlights. Di area-nya sipit di atas, mirip-mirip gaya Hyundai Santa Fe atau mobil-mobil Tiongkok yang lagi menjamur di Indonesia. Grillnya besar dengan pola berlian yang ngasih kesan mewah tapi tetap agresif. Bumper depannya nggak polos, ada lekukan-lekukan tegas yang fungsional secara aerodinamika. Di bagian bawah ada skid plate berwarna silver yang seolah-olah menegaskan kalau ini adalah SUV yang siap diajak main tanah tipis-tipis, meskipun kita tahu habitat aslinya adalah aspal perkotaan. Lampu utamanya sudah menggunakan teknologi LED projector yang diletakkan agak di bawah, menyatu dengan rumah lampu yang vertikal. Desain ini bikin tampangnya terlihat techy banget, jauh dari kesan mobil murah hasil rekayasa darurat. Pindah ke samping, siluet bodinya mengingatkan kita pada Peugeot 2008. Wajar saja, karena platform IKP2 yang dipakainya memang saudara jauh dari platform CMP milik Stellantis. Garis bahunya tegas, menyambung dari depan sampai ke lampu belakang, memberikan kesan mobil yang kokoh dan berisi. Velgnya juga nggak malu-maluin, pakai desain dual tone alloy dengan palang 5 yang cukup kompleks, ukurannya sekitar 17 atau 18 inci. Desain velg ini benar-benar ngebantu bikin profil sampingnya kelihatan proporsional dan gak kopong. Di bagian belakang, Richie Vera main aman tapi elegan. Lampu belakangnya sudah LED dan menyambung, atau setidaknya terlihat menyambung dari kiri ke kanan. Tren lampu garis lurus ini memang lagi favorit banget karena bikin mobil kelihatan lebih lebar dan modern. Bumper belakangnya punya desain yang cukup ramai, ada aksen seperti lubang knalpot ganda yang dibungkus krom, walaupun kemungkinan besar cuma pemanis alias fake exhaust. Ditambah lagi dengan reflektor dan diffuser hitam yang bikin bokongnya kelihatan nungging dan sporty. Masuk ke interior, barulah kita berasa kena prank dalam artian positif. Lupakan bayangan interior mobil lama yang penuh plastik keras dan desain kaku. Dashboard Riera tampil sangat modern dengan pendekatan minimalis namun tetap fungsional. Bintang utamanya adalah layar dual screen yang memanjang. Satu untuk layar infotainment di tengah dan satu lagi untuk TFT Digital Meter Cluster di depan pengemudi. Layout ini mengingatkan kita pada interior Mercedes-Benz atau gaya mobil listrik premium zaman sekarang. Layar infotainmentnya sudah mendukung konektivitas modern, meski kita penasaran apakah ada Apple CarPlay versi Iran di sana. Tapi secara visual, grafis yang ditampilkan di meter clusternya cukup tajam dan informatif, memberikan kesan mobil ini sangat high-tech. Fiturnya pun nggak pelit. Riera sudah dibekali dengan electric parking brake dengan auto hold, sebuah fitur wajib buat kaum mendang-mending di Indonesia. Ada juga sunroof yang bikin kabin terasa lebih lega dan premium.
Untuk urusan safety, Iran Khodro nggak main-main. Riera diklaim sudah punya fitur keselamatan aktif alias ADAS, termasuk blind spot monitoring dan beberapa sensor parkir yang mengelilingi bodi. Airbag-nya pun lengkap untuk melindungi penumpang depan dan samping. Bicara performa, di balik kap mesinnya ada mesin 1700 cc turbo dengan kode EF7P-TC yang sanggup memuntahkan tenaga sekitar 160 horsepower dan torsi 240 Nm. Tenaga ini disalurkan lewat transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk ukuran crossover kompak, angka ini sudah lebih dari cukup untuk bikin bodi Riera melesat gesit di jalanan Teheran atau Jakarta. Harganya? Di Iran, mobil ini diposisikan sebagai mobil premium nasional. Jika dikonversi secara kasar, harganya mungkin bermain di angka yang kompetitif kalau seandainya masuk pasar global, bersaing langsung dengan kelas SUV B segment. So, iCasio Riera ini adalah bukti kalau keterbatasan justru melahirkan kreativitas yang gila. Dia punya basis Eropa, tampang ala mobil Tiongkok modern, tapi dengan jiwa nasionalis Iran yang kuat. Apakah mobil ini bakal sukses kalau tiba-tiba mendarat di pelabuhan Tanjung Priuk? Well, kalau harganya bisa ngerusak pasar seperti brand tetangga, rasanya sih bakal banyak yang rela antri demi SUV tahan banting dari negeri Persia ini.